Aku cuma pelayan toko biasa. Tapi hidupku berubah saat suami sahabatku diam-diam mengajakku menikah siri. Dan ternyata istrinya berselingkuh dengan bosnya sendiri. Tapi itu baru awalnya. Karena yang paling sulit bukan soal cinta. Tapi bagaimana aku bangkit saat semua orang menudingku sebagai perusak rumah tangga orang. Namaku Putri. Aku 27 tahun, belum menikah, dan bekerja sebagai pelayan di sebuah toko baju di pusat kota. Hidupku sederhana. Setiap pagi aku naik ojek ke toko, membuka pintu, membersihkan etalase, lalu menata baju-baju yang kadang lebih mahal dari total gajiku sebulan. Tapi aku terbiasa. Aku tidak pernah berharap lebih. Yang penting, bisa makan, bayar kos, dan bantu ibu di kampung. Aku tidak punya banyak teman dekat, tapi ada satu orang yang sejak awal selalu ada, Vina. Kami kenal sejak sama-sama kerja di toko ini 5 tahun lalu. Bedanya, dia cepat naik jabatan, lalu pindah kerja ke kantor yang lebih bagus. Dia cantik, gaya, dan pintar bersosialisasi. Kami tetap dekat, meskipun sekarang hidup kami berbeda. Vina sering datang ke toko sekadar ngobrol atau belanja. Kadang, dia bawa suaminya, Reza. Mereka terlihat seperti pasangan bahagia. Reza tinggi, pendiam, dan sopan. Setiap kali Vina datang, aku selalu menyambut dengan hangat, karena dia seperti kakakku sendiri. Kami sudah melewati banyak hal bersama. Pernah makan mie instan bareng waktu tanggal tua. Pernah menangis bareng waktu sama-sama dipecat sementara gara-gara toko renovasi. Dan pernah juga bolos kerja cuma karena ingin ke pantai. Tapi belakangan, entah kenapa, ada hal yang terasa berbeda. Bukan dari Vina, tapi dari Reza. Aku pertama kali sadar saat kami bertiga makan siang bareng di sebuah warung Padang. Waktu itu Vina sibuk main ponsel. Reza duduk di seberangku, diem, tapi sorot matanya tidak biasa. Aku merasa dia memperhatikan aku, bukan seperti biasanya, bukan sekadar menatap, tapi seolah sedang membaca. Aku jadi tidak nyaman, tapi aku pura-pura tidak peduli. Lalu ada lagi kejadian lain. Suatu sore, hujan deras. Aku tidak bawa payung. Vina sudah pulang duluan. Saat aku berdiri di depan toko sambil menunggu Reza datang tiba-tiba. Katanya dia disuruh Vina menjemputku karena tahu aku pasti kehujanan. Aku menolak, bilang bisa naik ojek saja. Tapi dia maksa. Akhirnya aku ikut. Di dalam mobil, dia mulai bicara. Awalnya basa-basi soal pekerjaan. Lalu pelan-pelan obrolannya masuk ke hal-hal pribadi. Dia bilang aku terlihat selalu tenang, tidak ribet seperti wanita kebanyakan. Aku hanya tertawa, anggap saja dia sedang ramah. Tapi aku tahu, ada yang janggal. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku merasa aneh. Aku tahu ini bukan salahku, tapi tetap saja rasanya tidak nyaman. Reza adalah suami teman baikku. Apapun yang dia katakan, aku tidak boleh tanggapi lebih dari sekadar sopan santun. Hari-hari berikutnya, Reza mulai sering muncul. Kadang dia tiba-tiba muncul di depan toko, bilang kebetulan lewat. Kadang dia kirim makanan lewat ojek online tanpa nama pengirim, tapi aku tahu itu dari dia. Aku mulai cemas. Aku mencoba tidak memikirkan apa-apa, tapi semakin aku menolak, semakin aku tahu dia serius. Aku pernah curhat ke Vina soal cowok yang suka ganggu aku, tapi tidak sebut nama. Vina cuma tertawa, bilang aku terlalu baik makanya mudah disukai orang. Dia sama sekali tidak sadar bahwa yang kumaksud mungkin adalah suaminya sendiri. Aku sempat bertanya dalam hati, kenapa Reza begitu? Apakah dia tidak bahagia dengan Vina? Tapi aku tidak punya hak untuk menilai. Aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah mereka, dan aku juga tidak ingin tahu. Satu-satunya yang kupikirkan saat itu adalah bagaimana menjaga batas. Tapi menjaga batas itu tidak semudah yang kukira. Ada satu malam, aku baru pulang kerja. Handphoneku bunyi. Pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Aku cuma ingin bicara. 5 menit saja. Aku tahu itu dari Reza. Aku tidak balas. Beberapa hari kemudian, dia datang lagi ke toko. Kali ini sendiri. Vina tidak ikut. Dia berdiri cukup lama di dekat rak baju wanita. Aku pura-pura sibuk menata stok.
tapi akhirnya dia mendekat. "Putri, boleh aku ajak bicara sebentar saja?" Aku mendongak pelan, menatap matanya yang tampak serius. Rasanya seperti ada beban besar di dadaku. Aku ingin lari, tapi aku juga ingin tahu kenapa dia begini. Aku ingin dengar langsung, bukan menebak-nebak. Tapi aku tidak jawab. Aku hanya bilang, "Maaf, aku kerja," dan dia pergi. Sejak hari itu, aku tahu hidupku tidak akan lagi sesederhana dulu. Ada sesuatu yang berubah. Bukan cuma karena Reza, tapi karena hatiku sendiri mulai bertanya-tanya. Aku tahu ini salah. Tapi kadang, kesalahan justru datang dari rasa kasihan. Dan itu yang paling berbahaya. 3 hari setelah kejadian itu, Reza tidak datang ke toko. Tidak ada pesan, tidak ada makanan misterius, tidak ada bayangannya berdiri di dekat rak baju wanita. Aku lega, tapi anehnya juga sedikit gelisah. Aku benci perasaan itu. Perasaan rindu. Unang seharusnya ada. Aku tak harus ada mengalihkan pikiran. Fokus kerja, bereskan stok, layani pelanggan, dan jangan terlalu sering buka handphone. Tapi tetap saja, pikiranku terus ke sana. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaran dalam diriku lebih kuat dari logika. Sabtu sore, Vina datang ke toko. Dia beli 2 dress untuk acara kantor. Seperti biasa, dia bercerita tentang pekerjaannya yang sibuk, bosnya yang suka tegas tapi perhatian, dan rekan kerja yang mulai bikin dia kesal karena sering minta tolong hal sepele. Aku sampai males pulang. "Put," katanya sambil mencobai dress di depan cermin. "Kayak rumah tuh cuma tempat tidur aja. Ngerti nggak sih?" Aku cuma senyum. Tidak tahu harus jawab apa. Aku mendengarkannya seperti biasa, tapi kali ini kata-katanya terasa menusuk. Bagaimana bisa dia bilang seperti itu? Bukankah rumah adalah tempat Reza menunggunya pulang? Tapi aku tetap diam. Aku tidak mau terlibat. Vina tidak sadar. Dia lanjut bercerita soal rencana dinas luar kota minggu depan. Katanya bosnya ngajak dia dan 2 staf lain ke Bandung. Hotel bintang 4 loh, Put. Kamu harus coba kerja di kantor. Gaji gede, bisa liburan juga. Aku tertawa kecil. Kalau aku pindah, nanti kamu belanja di mana? Dia ikut tertawa, lalu memelukku. Ya udah, jangan pindah deh. Tapi beneran, kamu harus mikir masa depan. Nggak mungkin selamanya kerja di toko, kan? Perkataan Vina malam itu terus terngiang. Setelah dia pergi, aku duduk lama di bangku dekat kasir. Entah kenapa aku merasa kosong. Mungkin karena Vina terlihat terlalu bahagia di dunianya sendiri, sementara aku berdiri di luar, menunggu untuk disapa. Minggu siang, Reza kembali muncul. Aku sedang menyapu halaman depan toko waktu dia datang. Mobilnya berhenti pelan, lalu dia keluar. Aku berdiri, ragu, lalu masuk kembali ke dalam. Tapi dia mengejar, masuk ke toko, dan menatapku dengan wajah penuh beban. "Putri, aku cuma mau bicara, 5 menit. Tolong." Aku tidak menjawab, hanya berdiri di dekat rak, tangan masih memegang sapu. Jantungku berdetak cepat. Aku tahu seharusnya aku menolak. Tapi aku juga ingin tahu kenapa dia terus mengejarku seperti ini. Akhirnya aku mengangguk. "Ngomonglah." Reza menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku harus jujur. Aku nggak bisa terus begini. Aku menatapnya, diam. Dia lanjut bicara. "Aku tahu kamu pasti pikir aku suami nggak tahu diri. Kamu nggak salah kalau berpikir begitu. Tapi aku juga nggak bohongin kamu, Put. Aku benar-benar lelah." Aku masih diam. Tanganku dingin. Ruangan terasa sempit. Aku dan Vina udah lama nggak sejalan. Dia sibuk dengan dunianya dan aku cuma numpang hidup di rumah. Kita udah nggak ngobrol, nggak saling ngerti. Dan aku udah coba. Tapi kayaknya dia nggak peduli. Aku menghela napas pelan. Terus kenapa aku? Aku bukan siapa-siapa, Za. Dia menatapku, tajam. "Kamu tenang. Kamu sederhana. Kamu dengerin. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali ketemu kamu, aku merasa dihargai. Aku merasa tubuhku bergetar." Kata-kata itu terdengar manis, tapi juga menyesakkan.
Aku tidak pernah merasa dicintai selama ini. Jadi ketika seseorang mengatakan hal seperti itu, hatiku mudah goyah. Tapi aku masih bisa berpikir, aku tidak mau jadi orang ketiga. Ini salah Reza, kataku pelan. Kamu suami teman aku. Dia menunduk, lalu berkata lirih. Aku tahu. Tapi aku juga manusia, Put. Setelah itu dia pergi. Tidak menunggu jawaban. Tidak memaksaku bicara lebih jauh. Hanya meninggalkan aku di toko yang mendadak terasa hampa. Aku duduk di kursi dekat meja kasir, menatap kosong ke arah pintu. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku pikirkan semua yang dia katakan. Ada rasa iba, tapi juga ketakutan. Aku takut hatiku akan percaya. Dan aku tahu, sekali aku menyerah, aku tidak akan bisa kembali ke diriku yang dulu. Reza mungkin tulus. Tapi ketulusan dalam situasi seperti ini tetap salah. Tapi, kenapa aku justru menunggunya datang lagi? Aku menutup pintu toko lebih awal hari itu. Kepala terasa berat. Sudah 3 hari sejak Reza datang dan bicara tentang perasaannya. Sejak itu, pikiranku jadi campur aduk. Ada bagian dari diriku yang ingin pura-pura semua itu tidak pernah terjadi, tapi makin aku mencoba melupakan, makin sering wajahnya muncul dalam bayangan. Di kamar kos yang sempit, aku duduk lama tanpa menyalakan lampu. Hanya ada cahaya samar dari luar jendela. Aku memeluk lutut, menatap kosong ke lantai. Dalam hati aku bertanya, apakah aku masih bisa menyebut diriku wanita baik? Aku tidak pernah berniat merebut suami orang. Aku tidak pernah mencoba menggoda. Tapi kenapa aku tidak marah saat dia mengaku menyukaiku? Kenapa aku malah merasa hangat ketika dia bilang merasa dihargai saat bersamaku? Pagi harinya, Vina menelepon. Dia cerita tentang tugas kantor yang akhirnya batal. Katanya bosnya sakit, jadi semua rencana ditunda. Vina terdengar kecewa, tapi juga lega karena bisa istirahat. Dia lalu bilang ingin mampir ke kosku akhir pekan nanti. Aku mengiyakan, meski dalam hati tidak siap. Sabtu siang, Vina benar-benar datang, membawa 2 kantong makanan dan sekotak brownies. Kami duduk di lantai, seperti dulu, makan sambil ngobrol tentang banyak hal. Aku mencoba tertawa, mencoba nyaman, tapi aku tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Aku ngerasa makin jauh sama Reza akhir-akhir ini, kata Vina pelan sambil mengunyah. Dia jadi sering diam, lebih suka keluar rumah. Aku bingung harus gimana. Aku berhenti makan. Kalian pernah coba ngobrol baik-baik? Sering. Tapi dia selalu bilang gak ada apa-apa. Padahal jelas dia berubah. Aku menelan ludah. Rasanya pahit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jika aku jujur, aku akan menyakiti Vina. Tapi jika aku diam, aku seperti mengkhianati dia. Kedua pilihan sama buruknya. Vina menatapku. Put, kamu pernah merasa, kayaknya kamu yang berusaha terus, tapi pasangan kamu malah makin jauh? Aku hanya mengangguk pelan. Kadang aku capek. Tapi aku juga takut sendirian. Aku ingin memeluknya, tapi aku juga ingin berteriak dan bilang bahwa aku mungkin alasan kenapa Reza menjauh. Tapi aku tidak sanggup. Aku cuma bisa duduk, diam, dan merasa semakin kotor. Setelah Vina pulang, aku menangis diam-diam. Aku tidak tahu apakah aku menangis karena bersalah atau karena mulai menyadari bahwa aku ada di tengah pusaran yang bisa menghancurkan semuanya. Beberapa hari kemudian, Reza kirim pesan, bukan sekadar ucapan, tapi panjang. Ia bilang sudah lama menahan perasaan. Ia tahu posisiku sulit, tapi dia ingin aku tahu bahwa dia tidak main-main. Ia mengajakku bicara, sekali lagi. Tidak di toko, tidak di tempat umum. Dia ingin bicara di tempat yang tenang. Aku tidak langsung jawab. Aku baca ulang pesannya berkali-kali. Hati dan logika terus bertarung. Aku tahu, jika aku mengiyakan, itu artinya aku membiarkan diriku masuk lebih dalam ke hubungan yang salah. Tapi jika aku menolak, apakah semua ini akan benar-benar selesai? Akhirnya aku balas. Besok setelah toko tutup. Di taman belakang masjid, jam 7.
Keesokan harinya, aku kerja seperti biasa. Melayani pelanggan, menata baju, tersenyum, tapi semuanya terasa kosong. Aku seperti menjalani hari dengan tubuh tanpa jiwa. Jantungku berdebar sejak sore. Saat waktu menunjukkan pukul 7:15, aku tutup toko dan berjalan ke taman kecil itu. Reza sudah di sana. Duduk di bangku, mengenakan jaket abu-abu. Ketika melihatku, dia berdiri dan memberi isyarat untuk duduk. Kami duduk bersebelahan tapi menjaga jarak. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. "Aku tahu ini sulit buat kamu. Aku juga tahu kamu pasti benci aku sekarang." "Aku nggak benci," jawabku cepat. "Tapi aku bingung. Aku nggak ngerti kenapa harus aku." Dia menghela napas panjang. "Karena kamu satu-satunya yang nggak menghakimi. Kamu dengarkan aku. Kamu nggak memaksa aku jadi orang lain." Aku menatap ke langit. Malam itu sepi. Lampu taman temaram. Udara dingin, tapi aku tidak menggigil. Aku hanya merasa kosong. Reza melanjutkan. "Aku tahu Vina teman kamu. Aku nggak minta kamu membalas perasaan aku. Aku cuman ingin kamu tahu bahwa aku nggak pura-pura." "Terus kamu mau apa?" tanyaku, nyaris berbisik. Dia menatapku serius. "Menikah siri denganmu." Aku langsung menoleh. Mataku membesar. "Apa?" Aku serius. "Aku nggak main-main, Put. Aku tahu ini terdengar gila. Tapi aku udah pikirkan semua." Dadaku sesak. Aku berdiri. "Kamu pikir dengan begitu semua akan selesai? Kamu pikir aku akan bahagia?" Reza berdiri juga. "Enggak, tapi aku akan jujur. Aku lebih baik disalahkan karena mencintaimu, daripada terus pura-pura jadi suami bahagia." Aku pergi malam itu tanpa pamit. Aku berjalan cepat, tidak menoleh. Air mata mengalir di pipi. Di satu sisi, hatiku terenyuh. Tapi di sisi lain, aku merasa sedang digiring masuk ke dunia gelap, yang selama ini selalu kuhindari. Aku tahu, ini baru awalnya. Dan aku tahu, akan lebih sakit ke depannya. Sudah hampir seminggu aku menghindari Reza. Bukan hal yang mudah, apalagi Vina masih sering datang ke toko, entah membeli apa, atau sekadar basa-basi. Tapi setiap kali melihat wajahnya, aku merasa bersalah. Tidak karena aku sudah melakukan hal buruk, karena aku belum melakukan apa-apa. Tapi perasaan bersalah itu tumbuh dari dalam, seperti benih yang tak sengaja ditanam lalu tumbuh jadi duri. Setiap hari aku berdoa semoga Reza berhenti menghubungiku. Tapi kenyataannya, pesannya makin sering datang. Kadang hanya menanyakan kabar, kadang mengajak makan, kadang hanya mengirim emoji senyum tanpa konteks. Aku tak pernah membalas, tapi diamku seperti tidak dianggap sebagai penolakan. Sore itu, saat aku sedang melipat baju di dekat etalase, ponselku bergetar. Aku lihat nama yang muncul di layar. Reza. Aku mendesah, ragu ingin mengangkat. Tapi sebelum aku bisa memutuskan, pesan masuk. "Aku tahu kamu pasti bingung, tapi boleh aku jelaskan semuanya?" "Cuma sekali. Setelah itu, kalau kamu gak mau lagi dengar, kabar dariku. Aku janji bakal pergi." Tanganku gemetar. Aku baca ulang pesan itu 3 kali. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk menutup semua ini saling tarik-menarik dalam kepalaku. Aku tidak langsung menjawab. Tapi malam itu, setelah aku pulang dan berbaring dalam kamar gelap, aku mengetik pelan. Besok. Di taman dekat toko. Sore. Aku tidak tahu kenapa aku mengalah. Mungkin karena aku ingin mendengar langsung, agar semua yang mengganggu pikiranku bisa berhenti. Atau mungkin karena aku masih manusia biasa yang sesekali butuh dimengerti. Sore harinya, aku menunggu di bangku taman. Hujan baru saja reda, dan tanah masih agak basah. Reza datang 5 menit setelah aku duduk, mengenakan jaket dan topi seperti menyamar. Tapi senyumnya masih sama, senyum yang dulu membuatku nyaman. "Terima kasih udah mau ketemu," katanya pelan. Aku hanya menatapnya datar. "Kamu cuma punya 15 menit. Dia tertawa kecil, canggung. "Oke, aku akan langsung ke intinya." Dia menghela napas panjang sebelum mulai bicara. Suaranya rendah dan tenang.
Aku dan Vina udah lama gak baik-baik aja. Bahkan sebelum aku tahu dia selingkuh. Dia selalu dingin di rumah. Jarang ngobrol, jarang sentuhan. Aku pikir itu karena kerjaan dia yang padat. Tapi lama-lama, aku sadar. Dia udah gak ada di hubungan ini. Aku menahan diri untuk tidak memberi reaksi. Aku hanya mendengarkan. Sampai suatu hari, aku lihat sendiri dia di kafe, duduk berdua sama bosnya. Pegang tangannya. Waktu aku tanya, dia malah nyerang balik, bilang aku lebay, insecure. Dari situ aku tahu, dia udah gak anggap aku suaminya. Reza menunduk sejenak, lalu menatapku lagi. Aku gak datang ke kamu buat pelarian. Aku datang karena kamu satu-satunya yang dari dulu selalu ngerti aku. Kamu gak pernah marah-marah tanpa alasan. Kamu dengar tanpa menghakimi. Aku menggeleng. Kamu lupa aku sahabat istrimu? Justru karena itu aku yakin kamu orang baik. Kamu bukan tipe yang akan menyakiti orang lain. Aku terdiam. Rasanya aneh dipuji saat sedang berada dalam situasi yang tidak pantas. Tapi bagian terdalam diriku merindukan pengakuan itu. Aku gak minta kamu langsung terima aku. Tapi aku cuma pengen kamu tahu kalau aku serius. Aku ingin menikah siri sama kamu, karena aku butuh seseorang yang bisa aku hargai, aku jaga. Aku lelah hidup di rumah yang cuma penuh kebohongan. Aku memejamkan mata sejenak. Ucapannya berat. Aku tahu dia mungkin jujur. Tapi kebenaran kadang tidak cukup untuk membenarkan tindakan. Reza, kamu tahu ini salah. Kamu bisa aja cerai dulu, bereskan semuanya. Tapi kamu malah datang ke aku, sahabat istrimu, dan minta sesuatu yang bisa menghancurkan banyak hal. Aku gak mau kamu hancur. Justru aku pengen kamu bahagia. Sama aku. Aku berdiri. Aku gak bisa jawab sekarang. Dan aku harap kamu ngerti, aku bukan mainan yang bisa kamu simpan diam-diam. Aku butuh waktu. Dan aku gak janji akan bilang iya. Dia berdiri juga. Aku tunggu. Berapapun lamanya. Aku berjalan menjauh, tanpa menoleh. Tapi langkahku terasa berat. Bukan karena tidak tahu harus kemana, tapi karena setiap langkahku membawa beban baru, beban untuk memilih, dan tahu bahwa apapun pilihannya, akan ada hati yang mungkin terluka. Di kamar malam itu aku menatap langit-langit dalam gelap. Suara Reza terngiang-ngiang, bercampur dengan bayangan wajah Vina yang dulu selalu tertawa bersamaku. Untuk pertama kalinya aku mulai bertanya, apakah aku memang pantas bahagia dan jika iya, haruskan kebahagiaan itu datang dengan risiko menyakiti orang lain? Sudah seminggu sejak malam itu di taman. Sejak Reza mengajakku menikah siri, pikiranku seperti tidak pernah tenang. Aku menjauh. Tidak membalas pesannya, tidak membuka chat darinya. Bahkan nomor itu sempat kupikir untuk diblokir. Tapi aku tahu, semua ini tidak akan semudah itu dihapus. Vina masih sering menghubungi. Kadang mengajak ngopi, kadang cuma cerita soal kerjaan. Aku berusaha tetap biasa saja. Tapi setiap kali mendengar suaranya, rasa bersalahku makin dalam. Aku sering berpura-pura, sibuk mencari alasan agar bisa menolak ajakan bertemu, bukan karena aku tak sayang padanya, tapi karena aku takut menatap wajahnya dengan hati seberat ini. Satu sore, toko cukup sepi. Aku duduk di bangku kasir, memandangi baju-baju yang tergantung rapi. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Reza. Putri, tolong temui aku sekali lagi. Aku nggak akan paksa kamu. Aku cuma mau bicara. Aku menutup layar, menarik napas dalam. Aku tahu, ini tidak bisa terus didiamkan. Aku juga tahu, menolak bukan berarti menghilangkan. Malam itu aku balas pesannya. Besok, tapi di tempat umum. Kafe depan taman. Keesokan harinya, aku datang lebih dulu. Duduk di meja sudut, memesan teh hangat, lalu menunggu. Jantungku tidak tenang, tapi aku berusaha terlihat biasa. 10 menit kemudian Reza datang. Wajahnya lelah, mata seperti kurang tidur. Tapi dia tetap menatapku dengan tatapan yang sama. Tenang tapi menekan. Terima kasih udah datang, katanya. Aku hanya mengangguk.
Reza duduk, memesan kopi. Lalu dia buka pembicaraan, pelan, tidak tergesa. Put, aku nggak mau kamu hidup dalam rasa bersalah. Aku tahu kamu mikirin Vina. Tapi aku juga mikirin kamu. Aku cuma ingin kita jujur satu sama lain. Bukan buat nyakitin siapa-siapa, tapi buat berhenti pura-pura. Aku menggigit bibir. Kamu tahu ini semua bisa hancur, kan? Kamu tahu Vina bisa rusak kalau tahu? Dia menatapku dalam. Putri, aku udah nggak ngerasa punya rumah. Bukan karena kamu. Tapi karena aku dan Vina udah berhenti saling lihat. Aku menggeleng. Tapi kamu masih tinggal satu atap sama dia. Karena aku belum siap lepas. Tapi itu bukan karena cinta. Lebih ke sisa tanggung jawab yang nggak bisa ditinggalin begitu saja. Aku menghela napas. Lalu kamu pikir menikah diam-diam bisa jadi solusi? Bukan solusi, katanya. Cepat. Tapi itu satu-satunya cara aku bisa dekat dengan kamu tanpa harus terus merasa bersalah ngelihat kamu dari jauh. Aku terdiam. Di satu sisi, aku melihat kesungguhan. Di sisi lain, aku juga sadar bahwa semua ini berpotensi menghancurkan banyak hal. Tapi ada satu hal yang lebih sulit dari semua. Aku mulai menaruh perasaan, bukan karena Reza tampan, bukan karena dia baik, tapi karena aku merasa dilihat. Selama ini, hidupku berjalan datar. Tidak ada yang bertanya apakah aku bahagia. Tidak ada yang benar-benar peduli. Bahkan keluarga di kampung hanya sesekali menelepon, sekadar menanyakan uang kiriman. Tapi Reza, dalam caranya yang salah, memberi rasa bahwa aku penting, dan itu menakutkan. Aku menatapnya. Kalau kita benar-benar menikah diam-diam, kamu siap kehilangan semuanya? Dia diam. Lama. Lalu berkata, kalau kamu minta aku pergi, aku akan pergi. Tapi kalau kamu izinkan aku tinggal, aku akan jaga kamu. Dengan cara yang kamu mau. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa sempat kutahan. Bukan karena terharu, tapi karena terjebak. Aku tidak pernah berharap dicintai oleh suami orang. Tapi sekarang, kenyataan ada di depan mata. Malam itu aku tidak memberi jawaban. Aku hanya pulang dengan langkah berat, dan kepala yang dipenuhi suara-suara. Aku menatap langit-langit kamar kos, bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku ini korban, atau diam-diam aku juga pelaku? 2 hari setelahnya, Vina mengajak bertemu. Kami bertemu di sebuah tempat makan kecil. Dia tampak lelah, wajahnya tidak segar seperti biasanya. Kami duduk, pesan makanan, lalu dia membuka obrolan tanpa basa-basi. Put, aku curiga Reza selingkuh. Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku langsung dingin. Tapi aku menahan diri agar tidak terlihat panik. Kenapa kamu curiga? Tanyaku perlahan. Dia berubah. Handphonenya selalu dikunci, dia sering pergi tanpa bilang. Dan aku nemu tanda aneh. Aplikasi ojek online, dia pernah nganterin makanan ke arah tempat kerja kamu. Aku tercekat. Kamu tahu dia deket sama siapa? Aku menatapnya. Diam. Lidahku kaku. Aku takut, Put, kata Vina. Tapi lebih takut kalau dia bohong dan aku nggak tahu. Kalau emang dia selingkuh, aku pengen tahu siapa orangnya. Aku menunduk, tidak sanggup melihat wajahnya. Di dalam hati, aku merasa seperti sedang berdiri di ujung jurang, dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan jatuh. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Vina sudah pergi, meninggalkan aku dengan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Kata-katanya masih terngiang jelas di telingaku. Aku takut, Put, tapi lebih takut kalau dia bohong dan aku nggak tahu. Setiap kali aku mencoba menutup mata, bayangan wajah Vina yang bingung dan terluka itu selalu datang. Aku merasa seperti pengkhianat, tapi aku juga merasa terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari diriku. Aku memeluk bantal erat-erat, berharap bisa tidur sejenak dan melupakan semuanya. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Bahkan setelah pertemuan itu dengan Reza, hatiku tetap kosong. Tidak ada jawaban yang memuaskan.
Tidak ada yang bisa menghapus rasa bersalah yang terus menggerogoti aku. Aku tahu apapun yang terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Esoknya, aku pergi ke toko seperti biasa. Pagi itu, toko lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa pelanggan yang datang membeli pakaian. Aku memanfaatkan waktu itu untuk menyusun kembali baju-baju yang terjatuh di rak. Pikiranku terus terfokus pada dua hal, Vina dan Reza. Aku merasa semakin jauh dari Vina, meskipun kami berteman sudah lama. Tapi aku juga semakin merasa terhubung dengan Reza, walau hubungan ini jelas sangat salah. Aku duduk di bangku kasir dan mulai berpikir tentang pilihan-pilihan yang ada. Menjauh dari Reza, menjaga jarak dengan Vina, menanggung beban ini sendiri. Tengah hari, Reza mengirim pesan lagi. Kali ini, tidak ada kata-kata manis atau rayuan. Hanya satu kalimat yang membuat perasaanku semakin kacau. Aku tahu kamu bingung, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku ingin kamu jujur sama aku, Put. Aku memandangi pesan itu lama sekali. Aku ingin membalasnya, mengungkapkan bahwa aku sudah cukup lelah, bahwa aku ingin melupakan semua ini dan kembali ke hidupku yang biasa. Tapi aku tahu tidak ada jalan kembali. Setiap pilihan yang aku ambil akan membawaku lebih dalam ke dalam masalah yang lebih besar. Akhirnya aku memutuskan untuk menanggapi pesan itu. Dengan hati yang berdegup kencang, aku mengetik jawabanku. Besok, malam, tempat biasa. Aku menekan kirim dan kemudian menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus menghindar. Malam itu, setelah toko tutup, aku pergi ke tempat yang sama. Tempat yang sudah terlalu sering menjadi saksi bisu pertemuan kami. Reza sudah ada di sana, duduk di bangku taman, menunggu seperti biasanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ada ketegangan, ada keraguan. Aku duduk di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada hening yang menggantung di antara kami. Setelah beberapa saat, Reza akhirnya berbicara. Aku tahu kamu gak mau terjebak dalam ini, Put. Aku ngerti. Tapi aku juga gak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku ingin kita jujur, satu sama lain. Aku ingin tahu apakah kamu juga merasa seperti yang aku rasakan. Atau, apakah kamu merasa terpaksa? Aku menarik napas dalam. Mungkin aku memang terpaksa. Terpaksa merasa terjebak dalam perasaan yang salah. Terpaksa terikat dalam kebohongan yang harus terus aku pelihara. Aku gak tahu lagi, Reza. Jawabku akhirnya. Suaraku terdengar lebih lemah dari yang aku bayangkan. Aku merasa, aku gak bisa terus begini. Aku rasa aku lebih menyakitinya jika terus ada di sini. Aku takut. Takut aku jadi bagian dari masalahmu dengan Vina. Reza menatapku. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Putri, aku gak bisa hidup tanpa jujur sama kamu. Aku harus tahu, apakah kamu juga merasa ada yang lebih di antara kita? Atau apakah aku hanya khayalan? Aku diam sejenak, berpikir keras. Hatiku bergejolak, ada perasaan yang terus bertentangan. Di satu sisi, aku tahu aku tidak seharusnya ada di sini. Aku tidak seharusnya melibatkan diri lebih dalam. Tapi di sisi lain, ada perasaan yang tidak bisa aku pungkiri. Aku merasa bingung, Reza, kataku. Suara hampir tak terdengar. Aku merasa terjebak antara apa yang benar dan apa yang aku rasa. Aku takut kalau aku terus begini, aku akan menghancurkan semuanya. Reza mendekat. Aku nggak ingin kamu merasa dihancurkan, Put. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku serius. Aku nggak ingin terus menjalani hidup yang palsu. Aku ingin kita jujur, tanpa ada yang perlu disembunyikan. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku bisa merasakan betapa tulusnya perasaannya. Tetapi aku juga tahu betul bahwa keputusan ini akan melukai banyak orang. Vina, terutama. Tapi jika aku terus menjauh, apakah aku hanya menghindar dari kenyataan?
Dan saat itu, aku tahu, aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku harus memilih, meskipun aku tahu pilihan itu akan mengubah segalanya. Reza menggenggam tanganku, dan aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Aku nggak bisa lagi ngelihat kamu pergi tanpa pernah tahu jawabannya, katanya. Aku ingin kamu tahu, Put. Aku memilih kamu. Aku merasa dadaku sesak. Apa yang harus aku lakukan? Sejak malam itu, aku seperti kehilangan arah. Reza sudah bilang dengan jelas bahwa dia memilih aku. Tapi, bagaimana mungkin aku bisa menerima pilihan itu tanpa mengkhianati seseorang yang selama ini kuanggap sahabat? Keesokan harinya aku kembali, bekerja seperti biasa, mencoba bersikap normal. Tapi wajah Vina terus terbayang. Kata-katanya, tatapan curiganya, semuanya seperti mengejarku kemanapun aku pergi. Dan yang paling membuatku semakin takut adalah kenyataan bahwa aku memang sedang menyembunyikan sesuatu. Rahasia yang jika terbongkar, tidak hanya akan menghancurkan hubunganku dengan Vina, tapi juga masa depanku sendiri. Hari itu, aku berdiri di balik meja kasir sambil menghitung sisa uang belanjaan yang baru saja dibayarkan pelanggan. Mataku kosong. Tanganku bergerak otomatis. Di dalam kepala, aku hanya bisa mendengar pertanyaan yang terus berulang. Apa aku salah kalau mencintai orang yang salah? Sekitar pukul 3 sore, toko mulai sepi. Sari, temanku yang juga kerja di toko itu, menatapku dari balik rak pakaian. Put, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Mukamu kayak habis ketabrak motor. Aku tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Lagi banyak pikiran aja. Sari mendekat, lalu duduk di kursi sebelahku. Kamu galau ya? Cie, pasti soal cowok. Aku menunduk, pura-pura sibuk menyusun stroke. Aku nggak mungkin cerita. Bahkan dengan Sari, yang biasanya paling bawel sekalipun, aku nggak bisa buka mulut. Terlalu rumit, terlalu kotor. Tak lama setelah Sari pergi ke gudang, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati jaga mulutmu. Jangan main api kalau nggak siap terbakar. Aku langsung gemetar. Siapa yang kirim pesan? Ini? Jantungku berdegup keras. Kepalaku langsung dipenuhi kemungkinan buruk. Jangan-jangan, Vina sudah tahu? Kupandangi layar ponsel itu lama sekali, berharap itu hanya kesalahpahaman. Tapi pesan itu benar-benar masuk. Bukan spam. Bukan pesan iklan. Ancaman. Singkat, jelas, dan langsung menusuk. Sore itu aku pulang lebih cepat dengan alasan sakit kepala. Di dalam ojek yang membawaku kembali ke kos, aku berusaha mengingat semua kemungkinan. Siapa yang bisa tahu soal aku dan Reza? Apakah ada yang lihat kami bertemu? Atau apakah Reza sendiri yang membocorkan semuanya? Sesampainya di kamar, aku langsung rebahan dan menarik selimut sampai ke kepala. Tapi tidak ada rasa aman. Pesan itu terus bermain di kepalaku. Malamnya, Reza menelepon. Aku hampir tak ingin mengangkat, tapi rasa penasaran membuat tanganku bergerak sendiri. Halo? Putri? Kamu baik-baik aja? Suaranya terdengar panik. Aku dapat pesan dari nomor nggak dikenal. Kataku tanpa basa-basi. Isinya ngancam aku. Aku juga. Jawabnya cepat. Dan aku rasa Vina tahu. Dunia seperti runtuh di sekitarku. Kamu yakin? Reza terdengar menarik napas panjang. Dia mulai diam dan tadi siang dia tanya langsung. Dia nanya aku sayang sama siapa sekarang. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Kamu jawab apa? Gak bisa jawab apa-apa. Tapi dari tatapan dia, aku tahu dia udah punya firasat kuat. Aku duduk di tepi ranjang, gemetar. Reza, kita harus berhenti. Sekarang. Tapi semuanya udah telanjur, Put. Kita nggak bisa pura-pura nggak ada apa-apa. Tapi aku nggak sanggup lihat Vina hancur. Tiba-tiba Reza terdiam. Lalu, dengan suara pelan dia berkata, kalau kamu tahu sesuatu tentang Vina, kamu tetap ingin melindungi dia? Apa maksud kamu? Tanyaku, bingung. Reza menarik napas panjang. Aku nggak pernah cerita ini karena aku nggak mau kamu mikir aku nyari pembenaran.
Tapi kalau kamu mau tahu, Vina udah selingkuh duluan. Aku terdiam. Tidak percaya. Apa? Bosnya. Tempat dia kerja. Mereka udah jalan cukup lama. Aku tahu dari chat di laptopnya. Aku sengaja diem karena waktu itu aku mikir, mungkin kami bisa diperbaiki. Tapi setelah semua itu, dia berubah. Dingin, cuek, dan aku jadi cari pelarian. Dunia seperti berhenti berputar. Semua yang aku takutkan selama ini, ternyata hanya setengah dari kenyataan yang sebenarnya. Aku pikir akulah pelakunya. Aku pikir akulah yang menghancurkan rumah tangga orang. Tapi ternyata retaknya sudah dari lama. Aku hanya masuk saat semuanya hampir runtuh. Tapi tetap saja, aku bukan orang yang benar dalam cerita ini. Bahkan tahu bahwa Vina pun bersalah tidak membuatku lebih baik. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Tanyaku pelan. Karena aku nggak mau kamu merasa bahwa kamu cuma pelarian. Karena kamu bukan itu buatku. Aku menangis pelan. Ada rasa lega, ada juga rasa malu. Putri, aku siap bicara jujur. Sama dia. Sama semua orang. Tapi aku butuh kamu ada di sisiku. Kamu mau? Aku tidak bisa langsung menjawab. Aku memejamkan mata. Di dalam diriku, perang besar sedang terjadi. Tapi mungkin, inilah saatnya aku memilih. Benar-benar memilih, bukan lagi berdiri di tengah-tengah. Dan di titik itu, aku sadar. Apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Hujan turun sejak pagi, deras dan tanpa jeda. Langit mendung membuat suasana makin suram, seolah ikut menambah beban di dadaku. Hari itu aku tidak masuk kerja. Kepalaku berat, tapi bukan karena sakit, melainkan karena pikiran yang menumpuk, saling menabrak dan membentuk badai dalam diri. Reza belum menghubungi sejak semalam. Setelah percakapan kami yang terakhir, aku mematikan ponsel. Aku butuh ruang untuk berpikir, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku sadar. Semuanya sudah sampai titik paling gila. Aku memutuskan untuk menemui Vina. Tidak bisa lagi bersembunyi. Tidak bisa lagi pura-pura tidak terjadi apa-apa. Apapun yang akan keluar dari mulutku nanti, setidaknya itu akan menjadi akhir dari semua kebohongan yang menyiksa ini. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat di wajahnya. Marah, hancur, mungkin jijik. Tapi yang paling aku takuti adalah tatapan kecewa. Karena itu artinya, aku benar-benar menghancurkan seseorang yang mempercayai aku sepenuh hati. Aku sampai di depan rumah Vina sekitar jam 3 sore. Hujan masih turun, tapi lebih tenang. Aku berdiri beberapa detik sebelum akhirnya mengetuk pintu. Vina membukakan pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Aku tahu, dia sudah menangis. Dia menatapku lama, seperti menunggu aku bicara duluan. Tapi lidahku keluh. Tidak ada kata yang cukup baik untuk memperbaiki ini semua. Aku tahu, katanya pelan. Aku udah tahu semuanya, Put. Aku hanya bisa berdiri kaku. Dada terasa seperti dipukul keras, tapi aku tetap menatap matanya karena aku tidak ingin jadi pengecut. Sejak kapan? Tanyaku nyaris berbisik. Sejak kamu mulai beda. Sejak Reza mulai sering pulang telat. Sejak aku lihat kalian berdua di taman itu, waktu kamu pikir aku lagi di luar kota. Aku menunduk. Tubuhku gemetar. Aku mau marah, Put. Tapi lebih dari itu aku sedih. Karena kamu yang aku anggap saudara sendiri. Aku mengangkat wajah. Maafkan aku, Vin. Aku salah. Aku gak mau kamu terluka. Aku gak rencanain semua ini. Aku juga bingung. Vina menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk mata. Tapi akhirnya dia bicara. Dengan suara yang pelan, tapi tajam. Kamu tahu gak? Yang paling sakit itu bukan karena dia selingkuh, tapi karena dia selingkuhnya sama kamu, temanku sendiri. Tempat aku cerita soal rumah tangga, soal curhatku, aku tahu itu. Dan aku tidak bisa membela diri. Karena semua yang dia katakan, benar. Aku juga tahu kamu bukan satu-satunya yang salah, lanjutnya, lebih tenang. Reza juga salah, bahkan mungkin lebih salah.
Tapi aku nggak sepenuhnya bersih. Kepalaku terangkat. Aku menatap Vina, bingung. Aku udah jalan sama bosku dari kantor. Udah setahun lebih, Put. Dan aku nggak bisa bilang aku cuma korban. Aku memang lari dari rumah karena ngerasa nggak bahagia. Aku pikir aku layak dapat perhatian dari orang lain. Dunia seperti berhenti sesaat. Aku kira aku akan terkejut, tapi nyatanya, aku malah merasa hampa. Semua ini memang sudah retak dari lama. Aku hanya datang di waktu yang salah. Kita sama-sama salah, Vin, kataku akhirnya. Mungkin caranya beda, tapi kita sama-sama kehilangan arah. Vina menatapku. Untuk sesaat, tidak ada dendam di sana. Hanya luka yang terlalu dalam untuk sembuh cepat. Aku nggak tahu harus gimana, Put. Tapi aku nggak bisa lagi dekat sama kamu. Enggak sekarang. Mungkin enggak pernah. Aku mengangguk pelan. Aku ngerti, dan aku nggak maksa. Aku cuma mau kamu tahu, aku nyesel. Tapi aku juga nggak akan bohong. Perasaanku ke Reza nyata. Dia menahan napas, lalu mengangguk. Reza juga udah bilang, dia pilih kamu. Dan aku nggak akan tahan kalau terus ada di tengah kalian. Jadi aku minta cerai. Aku tersentak. Kamu yakin? Udah nggak ada yang bisa diselamatin, Put. Kami udah saling ninggalin sejak lama, cuman bedanya. Baru sekarang kami sadar. Aku ingin menangis. Tapi air mata tidak keluar. Mungkin tubuhku terlalu lelah untuk menangis. Atau mungkin aku sadar. Ini harga dari semua keputusan salah yang pernah kuambil. Vina menatapku sekali lagi sebelum menutup pintu perlahan. Tidak ada amarah di sana. Tidak ada makian. Hanya keheningan yang jauh lebih menyakitkan. Aku berdiri beberapa saat di depan rumahnya, membiarkan hujan membasahi rambut dan pakaianku. Aku tidak peduli. Mungkin ini balasan yang pantas. Berdiri dalam dingin, menanggung rasa bersalah, tanpa tahu apakah aku akan dimaafkan atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, setelah hari ini, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti dulu. Tidak aku, tidak Vina, tidak juga Reza. Setelah pertemuan itu, aku merasa seperti sedang berjalan dalam mimpi buruk. Semua yang dulu ku kenal, semua yang dulu membuatku merasa aman, tiba-tiba hilang. Vina, sahabat yang selama ini aku percayai, tidak lagi ada dalam hidupku. Reza, lelaki, yang kutahu juga berjuang dengan perasaannya, sekarang memilih untuk menjauh dariku, untuk menjaga dirinya sendiri dari kehancuran yang sudah terjadi. Aku menghabiskan beberapa hari di rumah, hanya berbaring dan merenung. Hujan tidak pernah berhenti. Setiap tetes yang jatuh di jendela seolah mengingatkan pada segala sesuatu yang telah hilang. Pagi itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Tidak ada lagi perasaan takut yang menggerogoti. Tapi itu bukan berarti semuanya sudah selesai. Sebaliknya, mungkin ini baru permulaan dari segala kekacauan yang akan datang. Perasaan lega yang aku rasakan justru datang dari kenyataan bahwa aku akhirnya bisa menghadapi semuanya dengan kepala tegak, meski tanpa ada yang benar-benar baik dari situasi ini. Aku memutuskan untuk keluar rumah, mencoba sedikit meriset pikiranku. Toko baju tempatku bekerja masih sepi pagi itu. Jadi aku memilih untuk datang lebih awal dan mulai merapikan rak pakaian. Saat aku mulai membuka pintu toko, mataku tertumbuk pada sosok yang sedang berdiri di depan pintu. Sosok itu mengenakan jas, hujan hitam. Tampak basah kuyup meski tidak begitu deras hujan yang turun. Reza. Dia berdiri di sana, menatapku dengan pandangan yang sulit kubaca. Seperti biasanya, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu aku berbicara lebih dulu. Aku merasa cemas, bingung, dan sedikit marah. Tapi saat matanya bertemu mataku, hatiku tiba-tiba merasa lelah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Put, kata Reza akhirnya, suara serak. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nyesel. Aku nggak pernah berniat buat ngerusak hidup kamu. Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Semua yang dia katakan sudah terlambat. Tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan semuanya. Aku bahkan tidak yakin apakah aku ingin mendengarnya lagi.
kenapa kamu datang? Bukankah semuanya sudah selesai? Aku memutuskan untuk berbicara, meski suaraku terdengar agak pecah. Kamu sudah memilih Vina. Jadi, apa lagi yang perlu dibicarakan? Reza menunduk lalu mendekat. Dia berdiri sangat dekat, hampir cukup untuk membuatku merasa terhimpit oleh kehadirannya. Putri, aku tahu aku udah salah. Aku udah kelepasan, dan aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Aku nggak mau dengar, potongku, cepat. Aku nggak ingin tahu apapun lagi. Kamu udah pilih Vina, kan? Dan aku nggak bisa jadi orang yang nunggu di tengah ini. Put, panggilnya hampir memohon. Aku nggak bisa hidup dalam kebohongan ini. Aku tahu aku salah, dan aku nggak bisa paksain kamu buat nerima aku lagi. Tapi aku pengen kamu tahu, aku nggak mau ngilang gitu aja dalam hidup kamu. Aku pengen kita bisa berbicara dengan jujur tentang semua ini. Aku memutar tubuh, menatap ke arah rak pakaian yang belum sepenuhnya rapi. Aku merasakan perasaan itu lagi. Perasaan bingung yang mulai melanda. Aku tahu apa yang dia katakan benar. Dia ingin jujur, tapi aku sendiri sudah terlalu lelah untuk terus mengurai kata-kata dan perasaan yang tidak pernah jelas. Aku nggak bisa, Reza, ujarku, kali ini dengan suara yang lebih tenang. Aku nggak bisa terus hidup di dunia yang penuh kebohongan. Kamu harus pergi. Aku nggak bisa ngelanjutin semua ini. Reza berdiri terpaku, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tidak bisa melihatnya lebih lama. Aku sudah terlalu banyak terluka, dan saat itu aku tahu bahwa aku harus berhenti. Berhenti menganggap semua ini akan berakhir dengan cara yang baik. Aku ngerti. Jawabnya pelan, lalu berbalik pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh, dan tiba-tiba ada rasa kehilangan yang luar biasa. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tahu bahwa ini adalah pilihan yang benar, meski hati ini tidak sepenuhnya setuju. Hari berlalu begitu lambat. Toko mulai ramai saat siang tiba, tapi pikiranku tetap kosong. Semua yang aku jalani selama ini terasa seperti bayangan, sebuah kenangan yang mulai pudar. Vina pergi, Reza juga pergi, dan aku masih terjebak di tempat yang sama. Namun, ada satu hal yang aku sadari. Aku harus mulai mencintai diriku sendiri lagi. Aku harus belajar untuk tidak bergantung pada orang lain. Untuk merasa cukup dengan apa yang aku miliki. Meski itu terasa sangat sulit. Kembali bekerja di toko terasa seperti rutinitas yang menenangkan. Aku bisa sibuk tanpa harus memikirkan orang lain. Terkadang, aku berbicara dengan pelanggan yang datang. Atau sekedar tersenyum pada orang yang lewat. Itu tidak membuat rasa sakit di dalam hati ini hilang, tapi setidaknya aku bisa merasa sedikit lebih hidup. Sampai suatu pagi, beberapa hari setelah kejadian itu, Vina datang ke toko. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri di depan pintu, menatapku dengan tatapan yang kosong, lalu melangkah masuk perlahan. Putri, suaranya terdengar lemah. Aku cuma mau bilang kalau aku udah pisah sama Reza. Aku terkejut, dan sejenak hanya bisa terdiam. Aku nggak mau kamu ngerasa terbebani, Put. Semua yang terjadi itu bukan salah kamu aja. Aku juga punya bagian dalam semuanya. Aku menatapnya, merasa sedikit lega. Tidak ada lagi kebencian di wajahnya. Tidak ada lagi rasa marah yang menguasai dirinya. Kami berdiri di sana, seperti dua orang yang lelah, tapi mencoba untuk menemukan kembali tempat kami. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi, Vin, kataku, hampir berbisik. Tapi aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan, meskipun aku tahu semuanya nggak akan sama lagi. Vina mengangguk, lalu memelukku dengan lembut. Aku merasa ada kehangatan yang kembali tumbuh, meski sangat pelan. Sebuah awal baru, mungkin. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin ada harapan untuk semua yang patah. Mungkin aku akan menemukan jalanku lagi, meski aku harus menapaki jalan yang berliku. Dan entah bagaimana aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang baru. Hari-hari berlalu dengan lambat,
tapi aku belajar menikmatinya. Setelah semua yang terjadi, rasanya seperti hidupku baru mulai dari awal. Tidak ada lagi Vina, tidak ada lagi Reza. Yang tersisa hanya aku, dan kesadaran bahwa aku harus berdiri sendiri. Rasanya aneh, tapi juga sedikit melegakan. Toko mulai terasa seperti tempat berlindung yang aman. Aku datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan mencoba mengisi setiap waktu dengan kesibukan. Aku mulai lebih sering ngobrol dengan pelanggan. Sesekali, membantu pemilik toko mencatat stok barang. Kegiatan kecil itu cukup ampuh mengusir kekosongan. Suatu siang, saat aku sedang menata baju di rak depan, seseorang menyapaku dari arah pintu. Suaranya cukup keras untuk membuatku menoleh cepat. "Putri?" Aku menengok dan menemukan seorang pria berdiri di sana. Awalnya aku tidak mengenalinya, tapi begitu dia tersenyum, ingatanku langsung kembali. "Yoga?" Tanyaku setengah ragu. "Iya." "Wah, kamu masih ingat juga." Dia tertawa kecil. "Udah lama banget ya, sejak lulus SMA kayaknya." Yoga adalah teman sekelas dulu. Waktu SMA, dia termasuk cowok yang paling kalem dan suka bantuin teman, termasuk aku. Dulu dia sering bantuin aku belajar matematika, tapi setelah lulus kami tidak pernah lagi berhubungan. "Iya, udah lama banget," jawabku, tersenyum. "Kamu ngapain di sini?" "Aku baru buka kantor kecil di atas toko alat tulis itu tuh, yang deretan sebelah. Tadi lewat terus lihat kamu. Aku pikir, masa iya Putri yang itu?" Kami tertawa. Rasanya hangat, seperti berbicara dengan seseorang dari masa lalu yang datang saat aku paling butuh teman. Yoga menawarkan untuk makan siang bareng, dan karena aku belum istirahat, aku setuju. Kami duduk di warung kecil dekat toko. Selama makan, dia banyak cerita soal pekerjaannya sebagai konsultan desain interior, dan bagaimana dia baru saja pindah ke kota ini karena proyek kantor pusatnya. "Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi," katanya sambil menyeruput es teh. "Dulu kamu tuh pendiam banget, tapi sekarang kayaknya lebih ceria ya." Aku tertawa kecil. Ceria karena udah sering jatuh mungkin. Jadi sekarang, ya, lebih belajar nerima aja. Yoga menatapku sejenak, lalu mengangguk. "Hidup kadang, gitu Put. Nyerempet dulu ke lubang biar kita tahu gimana caranya ngerem." Aku tersenyum lagi. Sederhana, tapi kalimatnya menenangkan. Mungkin karena sudah lama tidak ada orang yang bicara padaku tanpa menilai, tanpa menghakimi, dan tanpa membawa masa lalu yang menyakitkan. Setelah makan, kami kembali ke arah toko masing-masing. Yoga pamit dan menjanjikan akan mampir lagi lain kali. Dan benar saja, beberapa hari kemudian dia datang lagi. Kali ini membawa kopi dan senyum lebar. "Biar semangat kerja," katanya sambil menyerahkan satu gelas padaku. Dari situ, semuanya mengalir dengan ringan. Yoga sering mampir, kadang hanya 5 menit, kadang sampai istirahat sore. Dia bukan tipe yang memaksa bicara, tapi kehadirannya membuat suasana jadi lebih nyaman. Aku mulai menyadari, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku bisa tertawa tanpa rasa bersalah. Yoga tidak pernah tanya hal-hal pribadi, tidak pernah menyentuh luka yang masih basah. Dia hanya hadir sebagai teman, dan itu lebih dari cukup. Suatu sore, saat kami duduk di bangku depan toko sambil menikmati gorengan yang baru dibeli, dia bertanya pelan, "Put, kamu bahagia nggak sekarang?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sebentar. Aku menatap langit yang mulai berubah warna, lalu menjawab dengan jujur, "Aku belum tahu. Tapi aku sedang belajar untuk jadi bahagia." Yoga tersenyum. "Itu sudah langkah yang bagus." Aku membalas senyumnya. Hati ini masih belum sepenuhnya pulih. Masih ada sisa-sisa rasa bersalah, rasa kehilangan, dan rasa bingung. Tapi bersamanya, aku mulai belajar bahwa tidak semua pertemuan harus datang dengan luka. Kadang, seseorang datang hanya untuk menunjukkan bahwa dunia tidak seburuk itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku tidak tahu apakah Yoga hanya akan menjadi teman singgah atau bagian dari bab baru dalam hidupku. Tapi yang jelas, untuk saat ini, aku tidak merasa sendirian lagi. Dan itu saja sudah cukup. Hidupku mulai terasa lebih tenang. Rutinitas bekerja,
makan siang bersama Yoga, dan pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan jadi kebiasaan yang menyenangkan. Aku tidak menyangka seseorang dari masa lalu bisa muncul di waktu yang begitu pas saat aku nyaris kehilangan arah. Tapi, ketenangan itu ternyata tidak bertahan lama. Awalnya hanya bisikan pelan dari dua ibu-ibu yang sedang belanja di toko. Aku mendengar nama Vina disebut, lalu namaku, dan kalimat cewek itu memang dari dulu suka main belakang. Aku menunduk, pura-pura sibuk melipat baju. Tapi telingaku menangkap semua. Hari berikutnya, ada pelanggan yang datang, pura-pura ramah, tapi nadanya menusuk. Kamu Putri? Ya? Yang kemarin rame-rame sama suaminya Vina? Aduh, berita kalian sampai masuk grup pengajian loh. Heboh. Aku, tersenyum kaku, hanya menjawab, maaf, saya kurang tahu soal itu. Tapi dalam hati, rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian. Gosip itu menyebar cepat. Bahkan beberapa pelanggan tetap yang biasanya hangat, mulai terlihat jaga jarak. Ada yang pura-pura sibuk lihat rak, ada juga yang sengaja bisik-bisik sambil menatap ke arahku. Aku tahu ini mungkin akan terjadi, tapi tetap saja rasanya menyesakkan. Mereka tidak tahu cerita utuhnya. Mereka tidak tahu apa yang sudah aku lewati. Tapi kenyataannya, yang terdengar hanyalah versi mereka. Versi di mana aku menjadi wanita pengganggu rumah tangga orang. Suatu sore, Yoga datang membawa gorengan seperti biasa. Tapi kali ini, aku hanya menatap bungkus plastik itu tanpa nafsu. Ada yang gangguin kamu ya? Tanyanya hati-hati. Aku mengangguk pelan. Orang-orang mulai ngomongin aku lagi. Kayaknya gosip, lama naik lagi ke permukaan. Yoga terdiam, lalu berkata, kamu gak harus dengerin mereka, Put. Mereka cuma tahu potongan cerita, dan mereka lebih suka sensasi daripada kebenaran. Aku menatapnya, mencoba mengukir senyum meski lelah. Aku udah berusaha kuat. Tapi tiap hari dengar omongan orang, itu gak gampang, Yok. Rasanya kayak ditusuk pelan-pelan. Dia menghela napas panjang. Kalau kamu mau, aku bisa temenin kamu bicara ke Bu Rini. Atau kalau kamu mau pindah kerja, aku bisa bantu cari tempat lain. Aku menggeleng. Enggak, aku gak mau lari. Aku capek disalahin terus. Tapi aku juga capek diam aja. Esok harinya, aku datang lebih pagi dari biasanya. Aku berdiri di depan kaca toko, menatap bayanganku. Aku bukan lagi Putri yang dulu. Bukan gadis penurut yang selalu menunduk ketika disalahkan. Aku pernah terjatuh, tapi aku bangkit sendiri. Sekarang, aku harus berani bicara. Ketika siang hari beberapa pelanggan yang sama datang dan mulai berbisik-bisik seperti biasa, aku mendekat perlahan. Bukan untuk marah, tapi untuk menyapa mereka secara langsung. Permisi, Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke saya. Saya ada di sini kok. Mereka tampak kikuk. Salah satunya menjawab, oh enggak kok Mbak, cuman ngomongin harga baju. Aku tersenyum sopan. Baik, Bu. Tapi kalau ibu-ibu dengar cerita soal saya, dan Vina mungkin akan lebih adil kalau tahu dari saya langsung. Karena kadang gosip suka dibumbui. Mereka terdiam. Aku bisa lihat dari wajah mereka tidak menyangka aku akan seberani itu. Aku tidak mengatakan banyak hal. Hanya 1-2 kalimat yang menegaskan bahwa aku bukan pelakor seperti yang mereka bayangkan. Aku tidak membela diri habis-habisan. Tapi cukup untuk memberi sinyal, aku bukan sasaran empuk untuk dihakimi sembarangan. Setelah itu, suasana di toko sedikit berubah. Mungkin karena mereka tidak lagi bisa menyebar gosip di depan orang yang berani menatap mata mereka. Atau mungkin karena mereka mulai berpikir 2 kali sebelum mempercayai omongan yang belum tentu benar. Malam harinya, aku duduk di kamar sambil memandangi ponsel. Ada pesan dari Vina beberapa hari lalu yang belum sempat kubalas. Isinya hanya 1 kalimat. Aku pergi dari kota ini. Terima kasih karena udah pernah jadi teman baik. Aku tidak tahu harus merasa lega atau sedih, tapi aku hanya membalasnya singkat. Semoga kamu bahagia. Yoga juga mengirim pesan malam itu. Aku bangga kamu hari ini bisa berdiri buat diri kamu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Put. Aku hanya mengetik 1 kata. Terima kasih. Malam itu aku tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Untuk
Pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa ingin kabur dari semuanya. Aku tetap putri yang dulu, tapi dengan versi yang lebih kuat. Bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena tahu bagaimana cara bangkit. Dan kali ini, untuk diriku sendiri, sudah beberapa minggu sejak aku memberanikan diri menghadapi omongan orang-orang. Meski masih ada tatapan sinis atau bisik-bisik kecil yang terdengar, aku mulai terbiasa. Aku tidak bisa mengubah semua pandangan mereka, tapi aku bisa mengubah caraku menghadapi mereka. Itu cukup. Yoga masih sering datang. Kadang hanya 5 menit, kadang lebih lama kalau aku sedang istirahat. Awalnya hanya sekadar ngobrol biasa, tapi akhir-akhir ini aku mulai sadar. Ada sesuatu yang berbeda. Dia lebih perhatian. Sering membawakan makanan kecil favoritku. Kadang cuma diam duduk di sebelahku, tapi kehadirannya selalu memberi rasa tenang. Aku tidak ingin mengartikan lebih, tapi setiap senyumnya membuat hatiku sedikit lebih ringan. Suatu sore, saat hujan turun deras, dia mengirim pesan, "Kamu udah pulang? Atau masih di toko?" Aku jawab, "Masih di toko, nunggu hujan reda." Beberapa menit kemudian, dia muncul dengan payung di tangan. Basah kuyup. Napasnya sedikit terengah karena lari dari kantor ke toko. "Ngapain kamu kesini? Kan bisa nunggu hujannya reda dulu," tanyaku sambil cepat-cepat mengambil handuk kecil dari laci. "Takut kamu kejebak sendirian. Tadi listrik sempat mati kan?" Aku terdiam. Bukan karena jawabannya, tapi karena tatapannya yang jujur. Aku merasa dilihat, bukan dihakimi, sesuatu yang tidak pernah kurasakan sejak lama. Yoga duduk di kursi plastik dekat meja kasir, membuka jaketnya yang basah. Aku duduk di depannya, menggenggam handuk, dan memberikannya ke dia. "Kamu baik banget, Yog." Dia tertawa kecil. "Bukan baik. Cuma, ya, pengin jagain kamu." Aku mengerjap, pelan. Kata-katanya meluncur ringan, tapi langsung mengaduk isi hatiku. Aku tidak menjawab, hanya diam, menunduk, dan berusaha mengatur napas. Dia tidak melanjutkan, tidak menuntut balasan. Hanya duduk diam, menatap hujan yang belum juga reda. Tapi sejak hari itu, ada jarak tak terlihat yang perlahan mengecil di antara kami. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai terbuka. Aku cerita banyak hal ke Yoga. Tentang masa kecilku, tentang bagaimana aku jadi pelayan toko karena harus membantu ibu yang dulu sakit-sakitan, tentang kesepianku setelah kehilangan banyak hal, termasuk kepercayaan diri. Dia hanya mendengarkan, tidak menginterupsi, tidak mencoba menasihati, hanya mendengar. Itu saja sudah cukup membuatku merasa layak didengar lagi. Suatu malam, saat aku sedang menutup toko, dia mengajakku ke taman dekat perumahan. Tempatnya sepi, hanya ada lampu taman yang redup dan suara jangkrik. "Kamu inget gak?" katanya sambil berjalan pelan di sampingku. "Dulu waktu SMA kita pernah duduk di taman kayak gini juga. Kamu cerita kalau kamu pengin buka butik kecil sendiri." Aku tertawa pelan. "Iya, waktu itu mimpi aku masih tinggi. Sekarang mah, bisa bertahan aja udah syukur." Kalau aku bilang mimpi itu masih bisa dicapai, aku menoleh. Tatapannya serius. "Kamu cuma perlu dukungan, Put. Aku tahu kamu bisa. Dan, kalau kamu mau, aku bisa ada di sebelah kamu. Gak cuma hari ini, tapi seterusnya." Aku terdiam. Lama. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak ingin, tapi karena hatiku masih trauma. Aku takut berharap lagi, takut membuka hati hanya untuk disakiti lagi. Tapi di balik semua ketakutan itu, ada secercah harapan. "Yog," aku mulai bicara. Suara agak gemetar. "Aku belum siap kalau ini tentang cinta. Aku belum sembuh sepenuhnya. Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu." Dia tersenyum. "Aku gak minta kamu jawab sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku di sini. Bukan buat menyelamatkan kamu, tapi buat jalan bareng kamu." Malam itu, kami duduk di bangku taman. Tidak banyak bicara. Tapi ada kehangatan yang perlahan mengisi ruang di antara kami. Aku belum siap mencintai lagi, tapi aku siap belajar percaya lagi.
Dan itu langkah pertama yang paling penting. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari referensi soal butik kecil. Bukan karena tiba-tiba percaya diri, tapi karena satu orang percaya aku bisa. Dan kepercayaan itu menular. Aku selalu mengira luka itu akan terus tinggal. Membekas selamanya, menahan langkahku, dan membuatku takut untuk percaya. Tapi ternyata, luka memang tak akan hilang. Hanya saja, lama-lama tidak terasa sakit lagi. Sudah 2 bulan sejak malam, aku duduk bersama Yoga di taman. Sejak malam itu, banyak hal berubah. Tidak secara drastis, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup ini masih bisa punya warna. Kami belum pacaran, bahkan tidak pernah membicarakan kata jadian, tapi Yoga selalu hadir. Menemani tanpa mengikat, mendukung tanpa memaksa. Dan kehadirannya membuatku berani bermimpi lagi. Aku mulai menabung. Setiap hari, dari gajiku sebagai pelayan toko, aku sisihkan sebagian kecil. Yoga membantuku membuat rencana bisnis sederhana. Dia bilang, mimpi akan lebih kuat kalau ditulis dan diperjuangkan, bukan cuma dipikirkan. Kadang-kadang, aku masih mendengar sisa-sisa gosip, tapi aku tidak marah lagi. Aku bahkan tidak peduli. Mereka bisa bilang apapun, karena sekarang aku tahu siapa diriku. Aku tahu bahwa aku bukan lagi perempuan yang diam saja saat disudutkan. Vina tak pernah muncul lagi. Reza pun tidak pernah menghubungiku sejak hari terakhir kami bicara. Dan aku tak berharap mereka kembali. Tidak ada dendam, hanya rasa cukup. Hidup mereka bukan urusanku lagi. Suatu pagi, Yoga datang ke toko dengan membawa selembar kertas. Lihat ini, katanya sambil menyodorkannya padaku. Aku membaca cepat, sebuah pengumuman sewa kios kecil di pusat perbelanjaan yang tidak terlalu jauh dari toko tempatku kerja. Harga sewanya memang tidak murah, tapi tidak mustahil. Dan letaknya cukup strategis. Kalau kamu serius sama butiknya, ini bisa jadi awal yang bagus, katanya. Aku menatapnya ragu. Tapi aku belum siap. Tabunganku juga masih sedikit. Kita mulai pelan-pelan. Aku bantu desain tempatnya. Kamu atur bajunya. Kita bisa bikin sistem pre-order dulu, supaya modalnya jalan dari pembeli. Aku menelan ludah. Campuran antara takut dan semangat. Tapi bukan ini yang membuatku tercekat. Kata kita yang dia ucapkan berkali-kali. Yoga tidak hanya mendorongku dari belakang. Dia berdiri di sampingku. Mau jalan bareng, Put? Aku menatap matanya. Dalam. Jujur. Mau. Jawabku pelan. Tapi bukan cuma soal bisnis ya, Yog. Dia tersenyum. Aku tahu. Hari itu, aku bilang ke Bu Rini bahwa aku ingin resign akhir bulan. Dia sempat terkejut. Tapi setelah aku cerita semuanya, dia malah memelukku. Kamu layak punya hidup yang lebih besar dari toko kecil ini, Putri. Aku menangis pelan di pelukannya. Ternyata aku akan merindukan tempat ini. Tempat yang dulu hanya jadi pelarian, kini jadi titik tolak baru. Beberapa minggu kemudian, kami resmi menyewa kios kecil itu. Masih sederhana. Catnya belum sempurna. Barangnya belum lengkap. Tapi saat aku masuk ke dalamnya untuk pertama kali, aku merasa ini rumah. Rumah untuk mimpi yang dulu sempat kutinggalkan. Dan di hari pembukaan pertamanya, banyak hal sederhana membuatku bahagia. Pelanggan pertama yang tersenyum puas. Yoga yang berdiri di dekat pintu membawa bunga kecil. Dan diriku sendiri, yang berdiri tegak. Bukan lagi sebagai pelayan toko, tapi sebagai pemilik toko kecil bernama Langkah Putri. Aku menamai butik itu dengan namaku sendiri. Bukan karena sombong, tapi karena semua ini adalah hasil dari langkah-langkah kecil yang pernah kuambil. Langkah yang kadang menyakitkan, kadang ragu-ragu, tapi tidak pernah berhenti. Hari menjelang sore. Toko mulai sepi. Aku duduk di kursi kecil dekat etalase, melihat keluar. Yoga duduk di sebelahku. Tangannya menggenggam tanganku. Hangat. Tenang. Aku bangga sama kamu. Bisiknya. Aku tersenyum. Aku juga bangga, karena akhirnya aku memaafkan diriku sendiri. Kadang hidup memberi kita jalan berputar.
Kadang jatuhnya terlalu dalam. Tapi selama kita masih mau bangkit, masih mau berjalan, selalu ada cahaya di ujung gelapnya. Aku tidak tahu seperti apa masa depanku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi takut menjalani hidupku sendiri.